Shalom Bapak Ibu. Ya, senang sekali. Kalau di sini tuh senang kalau shalom langsung. Ya. Udah level berapa nih? Ada yang ingat nggak? Sekarang ada 6, woy. Ada yang masuk terus dari 1 sampai 6. Woy. Jangan lupa ditangani salam dulu. Oke. Kalau main game sampai level ini udah gampang. Sampai level 5 juga udah gampang. Luar biasa. Kayak bisa level 6 berarti ada niat luar biasa. Oke, supaya nggak lama-lama, saya mau undang Bapak Ibu, yuk kita bangkit berdiri. Kan kalau mau ikut game harus semangat. Udah level 6, tinggal 2 kali lagi loh, nggak kerasa loh. Luar biasa. Kita punya nyawa udah pada tepuk tangan. Sekarang kasih salam dua ke kiri kanannya. Halo, kamu keren sekali malam ini, luar biasa. Ketemu kamu dan kamu, asik. Ya, senang banget ya bisa ketemu lagi seminggu 2 kali loh. Biasanya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Oscar senang banget ya Oscar, keren banget Oscar. Bapak Ibu, kita percaya Tuhan kita itu selalu berada bersama kita di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Hari ini kita menyatakan, malam ini kita nyatakan ya, kiri kanan kita ada Tuhan. Nanti sambil nyanyi dilihat benar-benar ada Tuhannya. Tanda tangan semua ya tante. Coba yang diajak yang mana tante suruh maju. Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti lihat udah benar-benar
luar biasa ya Bapak Ibu. Kita udah sampai di level 6, level 5 kemarin udah lewat. Level 6 ini kita mau belajar apa? Tunggu sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Mari kita mau masuk ke pelataran Tuhan. Kita mau angkat tanda kemenangan yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Bapa di malam hari ini Kau izinkan kami untuk boleh kembali berkumpul bersama saudara-saudara kami. Bapa di dalam seminar DKK ini, sungguh kami belajar banyak Bapa. Kami belajar banyak untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam Kristiani. Bapa, sepanjang hari ini kami merasakan begitu besar kasih-Mu kepada kami, begitu besar penyertaan-Mu bagi kami ya Bapa. Semenjak kami bangun dari pagi tadi, kami boleh beraktivitas, kami boleh menyelesaikan segala pekerjaan kami, dan malam hari ini kami boleh datang untuk kami menghadiri seminar ini. Sungguh Bapa, kami rindu untuk bertumbuh. Kami rindu untuk bertumbuh di dalam nama Kristus Tuhan kami. Kami rindu untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, pada saat ini kami mau terus masuk ke dalam pelataran, karena lebih baik 1 hari di dalam pelataran Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Bapa, biarlah pujian penyembahan kami pada malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dan pujian penyembahan ini bukan sekedar lirik lagu yang kami nyanyikan, tapi ini adalah benar doa kami. Ini adalah benar tanda syukur kami kepada-Mu Bapa. Kami mau terus menyatakan syukur kami. Kami mau terus datang kepada-Mu dengan hati yang limpah dengan syukur. Dan kami mau katakan betapa bahagianya kami berada di sini Bapa, di dalam pelataran. Bapa, kami tahu kami sering jatuh di dalam dosa. Seringkali kami mengulang-ulang kesalahan yang sama, tapi kami selalu mendapatkan rahmat pengampunan daripada-Mu. Sungguh kami bersyukur Bapa. Dan dengan rasa hati penuh limpah dengan syukur ini Bapa, kami mau terus menyanyikan, kami mau terus menyatakan syukur kami Bapa. Kami mau katakan, kecaplah dan lihatlah. Inilah kami Bapa, inilah pujian syukur bagi-Mu. Kecaplah
datang, kita mau terus mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan pada hari ini. Sungguh Bapa, hati kami penuh kerinduan akan sabdamu. Hati kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah hati kami Bapa. Kami mau terus buka hati kami. Kami mau singkirkan apapun yang menjadi ganjalan, apapun yang menghambat kami. Kami mau buka hati kami seluas-luasnya pada malam hari ini Bapa. Dan kami mau terus masuk ke dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang suci, hadirat-Mu yang penuh kekudusan. Kami mau terus memuji dan menyembah-Mu Bapa. Karena itulah satu-satunya kerinduan kami, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Engkaulah perisai kami di dalam segala hal. Tenang
Terpujilah Engkau di tempat kudus. Satu-satunya nama yang kami sembah, satu-satunya nama yang kami tinggikan, satu-satunya nama yang kami agungkan, nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Ya Bapa yang baik, ini hati kami, ini sembah kami, ini syukur kami bagimu ya Bapa, atas segala kebaikan yang boleh kami terima, atas segala nafas kehidupan yang boleh kami terima. Bapa, kami percaya Kau juga telah menyampaikan kerinduan-Mu, firman-Mu, pengajaran-pengajaran yang ingin Kau sampaikan melalui anak-Mu yang terkasih, Ibu Ratna Nirmala. Terima kasih Kau telah hadirkan beliau di Bandung saat ini dengan keadaan sehat. Kami percaya Kau telah mengurapi dia Bapa. Saat ini giliran kami mau duduk, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membuka hati kami. Dan biarlah hati kami menjadi ladang yang subur untuk firman-Mu boleh tumbuh ya Bapa. Ya Bapa, sabda-Mu adalah roh dan kehidupan. Tanpa sabda-Mu, kami tidak akan hidup. Kami siap untuk mendengarkan pengajaran-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada perbuatan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ibu Ratna silakan. Shalom, selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Puji Tuhan. Gak percuma ya saya jauh-jauh datang bertemu dengan wajah-wajah yang sangat ceria dan diberkati Tuhan. Amin. Malam hari ini kita melanjutkan ya satu rangkaian. Apa judulnya masih ingat gak? Level up. Wah, naik tangga ya, naik tingkat ya. Malam ini apa? Flash. Keren-keren ya. Jadi peperangan apa tuh? Betul peperangan flash apa? Daging, peperangan daging. Oke, kita bicara tentang daging ya malam ini ya Ibu Bapak. Saya perlu perkenalkan dulu nggak ya? Sudah kan sering ketemu ya? Pak jangan gitu dong. Kayaknya nggak. Ya, saya dari Jakarta pasti ya. Saya sangat menjadi teman akrabnya umat Laurentius kok. Sering datang ke sini ya. Sahabat-sahabat saya di Laurentius banyak ya. Saya bernama Ratna Nirmala, ibu dari satu anak dan oma dari 2 cucu. Dan anaknya 1 ya, cucunya 2 ya. Itu cukup saya. Tinggalnya di paroki Andreas Jakarta Barat. Oke, baik, mari kita melanjutkan tentang bagaimana kita berperang melawan daging kita ini ya, melanjutkan dari tema level up ini. Saudara, kita berbicara tentang daging. Ada yang tahu daging itu apa? Saya enggak. Ada yang tahu daging itu apa ya? Ya, daging ini kalau dipahami walaupun secara kita membaca kitab suci, mendengarkan banyak pembahasan ya di dalam seminar ataupun renungan atau apa, mayoritas pemahaman tentang daging ini lebih mengacu kepada sesuatu yang berhubungan dengan tubuh, dengan emosi atau dengan nafsu seksual misalnya ya. Padahal sebenarnya bukan gitu. Bukan itu. Daging itu merupakan satu istilah atau suatu kata yang mempunyai satu makna yang di luar itu ya. Berbeda jauh dengan pemahaman kita yang secara umum ini. Memang di sini dikatakan kalau
istilah pemahaman umumnya tentang tubuh, emosi, atau nafsu seksual, ini sesuatu yang baik, sesuatu yang dilakukan oleh kehidupan, ya. Tubuh butuh makan, ya. Demikian juga emosi kalau bisa memanage dengan baik itu baik. Demikian juga dengan yang berikutnya banyak anak ulang-ulang ya. Jadi kalau tubuh diartikan hal-hal yang seperti itu secara alkitabiyah kurang tepat, ya. Daging itu secara mudahnya adalah sebuah kodrat yang sangat melawan Allah, suatu kodrat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi pasti musuhnya Allah. Itu sebenarnya arti dari kata daging yang benar. Jadi kalau flash battle, jadi memang daging itu perlu diperangi, perlu dilawan, perlu diatasi, ya. Sebab itu merupakan suatu kodrat, namanya kodrat yang bertentangan dengan kehendak Allah, kodrat yang bertentangan dengan hukum Allah. Namanya kodrat, ada di dalam sini nggak? Ya. Ada di dalam diri manusia. Yuk, sekarang supaya lebih pas ya. Apa sih yang dimaksud dengan perbuatan daging itu sebenarnya? Tolong multimedia, kita coba lihat di Galatia 5 ayat 19, 21. Ya, yuk baca perkataan 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pecah belah, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tunggu dulu ya. Saudara perhatikan, mulai dari sini kita saya tidak mau pakai PBD ya, tapi saya mau coba mengajar saudara mengalir, mudah dicerna, dan pada mudah diingat, ya. Coba kata-kata di sini. Kalau dari perbuatan dari percabulan sampai pesta pora, semuanya tahu itu semua yang jelek-jelek ya. Itu perbuatan itu daging. Daging yang menghasilkan sebuah kodrat manusia yang menghasilkan perbuatan itu. Paham ya sampai di sini ya? Nah, yang nulis Galatia 5 siapa? Paulus, Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata demikian yang di tengah-tengah. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi berarti Paulus pernah buat gak? Iya. Paulus pernah jatuh di dalam dosa-dosa itu, di dalam perbuatan daging itu. Di sini terlihat kodrat itu ada di dalam diri manusia, ya. Begitu besar, namanya kodrat itu begitu. Kodrat itu lain dengan kalau yang sesuatu yang di luar ya, di luar kehidupan manusia ya, yang bisa ada nego gitu ya. Tapi kalau kodrat itu ada di dalam itu ada satu kecenderungan yang besar sekali, ya. Dan itu dialami Paulus. Paulus bilang semua itu telah kubuat dulu. Tapi barang siapa melakukan hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Jadi mau gambarnya, setelah manusia ya terkungkung terbelenggu oleh kodrat kedagingan ini, ya bisa dengan perang yang sungguh-sungguh, dengan mengatasi yang sungguh-sungguh, bisa keluar nggak? Bisa. Buktinya Paulus, ya di sini aja. Buktinya Paulus. Paulus bisa, kita juga bisa. Gitu, ya. Ayo, sekarang pelan-pelan. Jadi, saudaraku yang terkasih, bagaimana hubungan dengan tadi tubuh, emosi, atau nafsu seksual itu dikatakan dia bisa membawa, ya, kebutuhan tubuh, kebutuhan emosi dan sebagainya kalau tidak bisa dipergunakan, dimanfaatkan dengan yang sebenarnya atau dengan yang memang dibutuhkan gitu ya.
dan menjadi sebuah pemuasan dari satu hasrat dan kehendak yang tidak terkontrol, itu mendorong untuk masuk ke dalam perbuatan daging. Tapi arti daging itu sendiri yang harus kita perangi bukan tubuh, emosi, atau yang satunya. Paham ya sampai sini? Ya. Sekarang bagaimana mencoba memahami lebih cara-cara mengatasi supaya kita benar-benar di dalam peperangan ini kita menjadi pemenang, ya. Yuk, saya ajak melihat dulu apa yang Paulus katakan tentang sesuatu di Roma 7. Tolong setelah ini kita bahas Roma 7 ya. Sedikit pengajaran memang di bagian level up. Namanya level up itu pengajaran ya. Lihat Roma 7 ayat 14 sampai 15. Coba kita lihat ya. Nanti saya kalau multimedia boleh menambahkan ya, ditambahkan ayat 22 dan 23. Jadi lebih lengkap. Yuk kita pelan-pelan ya. Ini Paulus bilang lagi nih ya. 2, 3. Sebab bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Tunggu dulu, tapi sebelum ayat 22, Bapak Ibu maaf ya, minta permisi suka minum harus sembuh dari batuk. Paulus bilang, hukum Taurat adalah rohani, ya, hukum Tuhan pasti rohani. Karena dibandingkan satu hukum Allah yang harusnya itu diterapkan dan dilakukan oleh manusia, gitu ya. Jadi kalau hukum Allah itu rohani, hukum Taurat itu rohani, kehidupan spiritual. Padahal di dalam diri manusia itu ada kehidupan spiritual. Dan dikatakan, tetapi aku, Paulus bilang, itu bersifat daging. Manusia itu bersifat daging. Jadi di sini itu seperti ada dua keadaan yang memang harus di manage gitu. Kecenderungan itu memang sudah ada, tetapi pada dasarnya kehidupan manusia ini juga punya kehidupan rohani. Karena apa? Karena Kejadian 1 ayat 27 dikatakan kita diciptakan serupa dengan gambar. Jadi manusia ini ada yang serupa dengan Allah, ada yang rohani, paham ya? Tetapi ada kuasa dosa karena di dalam awal dosa asal itu manusia sudah melawan Allah, dan saat itu juga kehidupan manusia ada kuasa dosa yang mengikat dan kuasa dosa yang terus membayangi hidup manusia itu. Yesus dicobai di padang gurun. Sudah lewat 40 hari tidak terkena godaan. Tapi apa dikatakan di ayat terakhir? Dikatakan setan menunggu waktu lagi yang tepat. Jadi dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Kembali ke situ. Jadi hukum Allah ini gampangnya hukum kasih gitu ya. Hukum Taurat apa? Satu bahasa aja gampang, kasih. Rohani banget ya. Kehidupan spiritual yang membangun hidup kita supaya menuju pada kehendak Allah. Tetapi di sini ada kuasa dosa, terjual di bawah kuasa dosa. Jadinya apa yang aku buat itu kadang-kadang aku nggak sadar gitu. Di situ dikatakan Paulus bilang. Dan karena bukan apa yang aku kehendaki dan aku mau yang aku perbuat, tapi malah yang aku benci itu yang aku perbuat. Kalau melihat kalimat ini berarti manusia itu sebenarnya tidak terlalu berdaya dengan kuasa dosa itu. Tidak berdaya. Sampai-sampai kuasa dosa itu begitu besar membuat manusia itu benci apa yang dilakukan. Akibatnya banyak nyesel di belakang. Ya gitu ya. Jadi kita berbicara di dalam kehidupan kita, realita ini ada dua pengaruh besar. Dan itu terus sampai kapanpun. Bukan berarti baptisan itu membuat terus kita sudah rohani 100%. Tidak. Itu justru pemahaman akan kehadiran Allah dalam
untuk saudara dan saya, semakin membuat kita aware. Oh itu salah, oh itu dosa, ini yang benar. Ya, satu materai baptisan, kepercayaan dan iman kita kepada Allah mempertajam hal itu. Tetapi dua hal itu tetap ada. Yuk sekarang ditambah ayat 22 dan 23 boleh. Roma 7-nya masih. Nah, yuk 2, 3. Melengkapi ya, coba lihat. Di dalam batinku, batin, suara hati, apa ya? Hati nurani yang paling dalam. Itu di situ ada. Itu di situ banyak, ada baik, kebaikan, kasih itu ada di situ, saudara. Ya, sehingga dikatakan di dalam suara hati atau hati nurani itu yang paling mudah untuk disapa Allah. Ya, paling mudah disapa Allah. Nah, jadi itu yang murni itu suka akan hukum Allah. Artinya apa? Mau gambarnya tahu yang baik, nggak usah pegang Alkitab, ya, nggak usah pegang buku agama dari agama-agama yang lain. Kita kalau mau berbicara tentang agama yang lain, nggak usah pegang buku agama. Tahu kok, di sini tuh tahu mana yang baik dan yang benar, betul nggak? Nah, itu aja. Itu dikatakan. Tetapi Paulus bilang, tapi anggotaku buku, di sini ada hukum lain. Hukum lain apa? Ya tadi itu loh, hukum yang bisa menimbulkan kuasa dosa yang merongrong kita. Ya. Hukum yang diterapkan untuk membuat kita terutama dia bertahta di dalam emosi manusia. Gitu ya. Itu bisa melawan hukum akal budi. Apa? Hukum lain yang melawan akal budi. Dan akhirnya membuat kita menjadi tawanan hukum dosa. Contoh, nggak apa ya, aku ngomong bebas ya. Kalau orang selingkuh misalnya ya, orang selingkuh, orang siapapun kalau perselingkuhan itu pasti salah kan? Pasti salah. Tapi hukum di dalam ini, ada hukum lain nih. Di dalam ini, hukum ini membuat sebuah dorongan-dorongan tertentu sehingga melawan hukum akal budi. Akal budi manusia apa? Kalau saya sudah menikah, terus saya selingkuh, saya berbuat salah. Saya memporak-porandakan hukum Allah, hukum perkawinan, hukum gereja, semuanya dilanggar, betul nggak? Nah, itu akal budi kita. Tapi hukum lain yang di dalam sini ini mendorong, dan hukum itu nggak tahu ngomong apa sampai akhirnya manusia bisa melakukan juga. Maka ceritanya supaya menjadi bukti, nggak ada kan orang selingkuh terus terang-terangan pamit sama pasangannya. Ada nggak? Orang selingkuh terus terang-terangan pamit. Sorry ya, aku mau ketemu sama orang yang lebih cantik dari kamu, lebih ganteng dari kamu. Ada gitu? Nggak ada. Karena tahu hukum lain yang nyuruh dia untuk melakukan kesalahan yang dosa itu berlawanan dengan hukum akal budi. Gak usah ngomong hukum Allah. Jadi ada 3 hukum nih. Hukum Allah, hukum akal budi yang dinaungi oleh hukum Allah, dan ada hukum lain yang di situ berkata kuasa dosa yang mendorong kita untuk melawan dua ini. Jadi kadang-kadang ada orang yang melakukan tindakan-tindakan dosa dan kesalahan sudah di luar nalar bahasanya, ya kan? Sudah di luar nalar, di luar akal budi, udah nggak bisa lagi gitu. Nggak bisa lagi dianggap bahkan ini manusia atau binatang gitu kira-kira ya. Karena sudah kodrati manusianya sudah keluar dari itu semua. Nah, itu kata Paulus, ya, kata Paulus. Sampai seakan-akan di situ dikatakan manusia tidak berdaya. Ya, terlalu besar, tidak bisa berbuat lain. Saya bacakan sedikit ya, dan kutipan Paulus berkata demikian.
Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Hebat banget itu kuasa. Kuasa dosa itu dan hukum yang merongrong manusia untuk melakukan itu betapa kuatnya. Ya, sampai dikatakan oleh Paulus bahwa tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Tunggu dulu, ya, jangan putus asa dulu. Maka, saudaraku yang terkasih, di sini Paulus menjelaskan sekali lagi bahwa kita harus tunduk dan kita harus percaya kepada Allah. Coba buka Roma 8 ayat 3. Saya minta sama Roma ayat 3. Roma 8 ayat 3. Betul enggak ya? Ya. Oke. Roma 8 ayat 3 sebab apa? Oke, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Ini berbeda. Ya, jadi yang manusia yang daging, manusia tidak berdaya dan hukum Taurat tidak bisa masuk ke dalam diri manusia karena manusia tidak berdaya. Ya, tetapi itu dilakukan oleh Allah. Jadi berarti kalau manusia itu mengundang Allah dan manusia itu mengizinkan Allah menguasai dirinya sepenuhnya, yang melawan hukum lain ini siapa? Manusia apa Allahnya? Yes. Mulai paham. Baptisan dan iman percaya kita kepada Tuhan dan bahkan di dalam ini sedikit mengulang. Allah ada di mana sih? Bapa di sana, Yesus datang ke dunia sebentar cuma, ya. Tapi kan dalam waktu yang sebentar itu dia sudah prepare. Manusia nggak mungkin ditinggal sendiri. Itu kan pelajaran saudara yang lalu di SDR, ya. Manusia kan tidak bisa ditinggal sendiri. Maka dia minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Itu siapa? Roh Kudus. Makanya SDR menjadi awal dari revelan. Roh Kudus dicurahkan, tujuannya apa, saudaraku? Tadi yang kata Paulus, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga yang menemani hidup manusia dan tinggal di dalam kita, supaya di dalam manusia, di dalam Roh Allah di dalam manusia, maka dia yang memerangi hukum di bawah kuasa dosa itu. Saudara, orang benci, orang marah, orang dendam, sakit hati itu nggak perlu dipelajari. Gampang datang sendiri. Orang marah, orang takut, orang putus asa itu nggak usah dipelajari, datang sendiri. Kita nggak mau datang sendiri, betul nggak? Justru menolak mereka itu yang harus kita pelajari mati. Iya. Jadi saudaraku, maka Paulus mengatakan bahwa kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk mengubah hidup kita supaya sungguh-sungguh benar hukum Taurat itu bisa dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena ada kehadiran Allah di dalam diri manusia. Maka kalau manusia tanpa Allah, sedikit contoh ya. Saya pernah baca ada seorang waria. Seorang waria tahu ya, pagi sore beda-beda. Pagi pantang gimana dia? Laki-laki kerja dagang bakso, sorenya pakai rok dan hai gitu ya. Dia berusaha sebetulnya dulu untuk punya pacar. Setelah dia berusaha punya pacar, akhirnya ketahuan. Dan dulu manusia kan jahat, begitu ketahuan, udah habis dia. Langsung tahu, lu segala gitu. Akhirnya, nggak gini. Dia itu berusaha untuk sembuh. Dia berusaha bahwa, ya aku mau menjadi laki-laki benar. Maka dia tinggalkan dunia malamnya, dia perkuat dagangnya, bisnis dia dagang baksonya itu,
dan akhirnya dia punya pacar. Nah, ini. Jadi manusia dengan usahanya sendiri ya, dia tahu kok ada yang baik dan yang salah tahu. Dan pada saat titik tertentu mau menjadi manusia baik, menjadi manusia benar, dia berusaha dengan caranya sendiri, yaitu jadi pacaran dengan perempuan. Tapi akhirnya suatu saat ketahuan bahwa dia dulunya adalah dia tidak tahu. Udah mulut ke mulut, tudingan, sindiran itu nggak membuat dia nggak kuat. Dan nggak kuat akhirnya apa? Jatuh lagi di dalam dosa. Dia kembali lagi. Aku mau jadi benar. Aku toh tidak pernah diberi kesempatan oleh manusia. Mau jadi benar kan? Mau bertobat, tapi bertobat tanpa Allah. Ini contoh saudara. Tanpa Allah pun manusia tahu di sini ada yang baik dan ada yang benar, tahu. Nyuri itu jelek, membunuh itu jelek, tahu tanpa melihat hukum Taurat yang di Gunung Sinai, tahu. Tapi kalau pakai usaha sendiri, tidak menghadirkan Allah dan kuasa Roh Kudus, maka manusia itu dengan kekuatan sendiri ada batasnya. Maka saudaraku, Roh Kudus, tidak ada jalan lain kita menyerah kepada bimbingan Roh Kudus sepenuh-penuhnya, saudara. Menyerah kepada kehidupan kehadirannya setiap saat. Karena kalau tidak kita menyerah ke dalam kehidupannya setiap saat, ya sudah kita akan bangun. Gak kuat kita melawan arus ini. Contoh, konflik, permusuhan, ya, pertikaian. Kita mencoba dengan segala cara bisa, tapi akan ada lagi dan akan terus melawan sakit penyakit. Melawan sakit penyakit bisa saja kita akhirnya meragukan kepercayaan kita. Meragukan kepercayaan kita apakah Allah sungguh ada di pihak kita. Dan begitu banyak orang yang meragukan Allah, begitu sakitnya tambah sakit, tambah 1, tambah 2, tambah 3. Tidak mudah, saudara. Maka benar menyerahkan diri sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan itu, walaupun kadang-kadang yang kita terima itu belum tentu semua sesuai dengan keinginan kita. Roma, ada yang bisa cepat multimedia, Roma 8:28 coba ya. Roma 8:28. Saya juga bisa cepat 8:28 ya. Wah hebat itu daripada saya. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi contohnya begini, dalam segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Segala sesuatu ya bisa sehat, bisa sakit, bisa untung, bisa gagal, ya, bisa berhasil. Namanya segala sesuatu. Tapi kalau Allah turut bekerja, semuanya mendatangkan kebaikan. Itu iman. Kalau kita bisa berkata yes, saya sakit untuk mendatangkan kebaikan, bisa berkata yes. Harus bisa kita ngomong. Itu yang bilang. Ya, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi gini saudara, kadang dapat sesuatu yang kita tidak mau, mendapatkan satu hal yang seakan-akan itu gagal, bencana atau apa namanya? Ya gagal. Lihat ini, ada tahu teringat. Waktu kemarin pesawat India yang meledak ya. Ada tuh ceritanya ada satu orang yang gagal, nggak bisa check-in, nggak bisa boarding ya. Terlambat apa nggak bisa boarding? Pertamanya apa? Kalau ngamuk kan? Ya ngamuk. Ya anggap itu gagal. Pada saat marah itu, nah sebelum marah, bagi orang yang tahu apa yang Paulus katakan, dan dia bisa menyikapi, oh ya saya berarti belum boleh berangkat sekarang, karena Tuhan mempunyai sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi aku. Pesawatnya kecelakaan. Banyak hal yang kadang-kadang pertama kita dapatnya nggak enak. Pertama kita dapatnya seakan-akan itu menghalangi langkah dan jalan kita. Contoh itu aja.
Setiap bencana besar selalu ada hal-hal yang seperti ini kan. Ya, mau ngantor jam segini nggak jadi karena ini, wah telat meeting, ternyata WTC dibom. Nah, kalau seperti itu, ya ini intinya imani saudara, imani dengan sungguh-sungguh bahwa saat kita menghadapi sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, berani nggak saudara mengatakan, ya ini untuk kebaikan saya. Karena Allah turut bekerja, termasuk Allah tidak mengizinkan saya untuk berangkat naik pesawat itu, termasuk Allah tidak mengizinkan saya untuk naik kelas. Tidak berani, itu sikap iman. Ya. Dibanding dengan kita mencari segala cara untuk memuaskan apa yang mau menjadi kehendak kita tanpa melihat dengan segala cara. Contoh saudara, saya masih banyak waktu ya. Mengatasi kedagingan, saya juga pernah jatuh. Jadi saya ngomong-ngomongnya bukan orang yang sudah pintar ya. Saya juga belajar dulu waktu anak saya masih kelas 6 naik SMP. Ceritanya ya, mau masuk ke satu SMP yang sangat menjadi rebutan, tak saya sebutkan, menjadi rebutan di Jakarta. Sedangkan saya domisilinya sangat jauh. Ya. Jadi di situ saya pikir anak saya dari lahir sampai anak itu pintar terus, selalu ranking terus. Tapi ternyata yang daftar, yang jauh lebih pintar lebih banyak. Ya, jadi akhirnya menjadi waiting list gitu pokoknya. Tapi di saat seperti itu, belum ada ujian apa ya. Pokoknya pertama tuh mau sudah dibatasi, baru ada kayak tesnya gitu. Caranya, iblis perlu ada. Ini kecenderungan di sini. Niatnya kan baik, pengen nyekolahin anak, ya. Tapi dorongan di sini apa? Ada bisik-bisik. Ibu-ibu yang mau pakai jalan cepat dibilang, ini ada soal yang mau diteskan, mau masuk SMP tersebut, ini ada soalnya yang berbeda. Tahu berapa dia? Mungkin 92 tahun 92. Ada tes saat itu saudara, saat itu saya langsung pada saat itu sudah mulai loh, saya bersekutu, sudah mau ya, ini saya mau ini hukum lain, paham? Yang mau mengatakan untuk satu kebaikan untuk anak yang mau, begitu saya katakan mau, mulut ngomong mau, satu lembar soal 25.000, masih ingat tahun dulu mahal 25.000. 2 soal bahasa sama matematika atau 2 soal 50.000. Terus saya mau saat itu juga damai sejahtera di dalam hati. Gini rasanya gini ya, mau kencing nggak jadi, mau buang air besar nggak jadi, mulas tapi duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa. Gelisah yang luar biasa. Anak saya pulang sekolah, saya bilang Bray, ini ada tawaran dari teman itu, kamu untuk supaya tes masuk soal 5 sampai bahasa, dia mau keluar, nanti mau dibagiin. Tahu nggak? Anak saya berani waktu 12 tahun. Sekarang anaknya sudah umur 45. Dia ngomong gini, "Mah, kayak gitu apa boleh sama Tuhan?" Waduh saudara, saya benar-benar ngompol. Saya malu, nggak tahu malu sama Tuhan, nggak tahu malu sama anak. Ini mami yang mengajarkan ilmu kebaikan, berdoa. Sekarang saya katakan anak, ma itu boleh nggak sama Tuhan? Saudara apa? Benar-benar saya belum pernah gelisah seumur-umur seperti kayak ada musuh mau datang. Akhirnya saya tidak kuat dengan kegelisahan yang menghakimi saya. Hukum Taurat yang rohani di dalam diri kita itu menghakimi diri kita sendiri dan membuat saya tidak kuat. Akhirnya saya telepon teman saya, oke saya tidak mau jadi ambil itu, saya batal. Dan ternyata sorenya dikasih tahu memang itu sebenarnya rumus, soal itu tidak ada, ya tidak ada. Anak saya malah ngomongin, kalau usah lama, kalau usah gitu-gitu nanti aku belajar aja. Baru niat, ya baru mau, sudah berdosa loh. Sudah. Saat itu saya masih jadi orang Katolik biasa ke gereja kalau ingat.
tiap hari duduk berlutut untuk meminta kehadiran Roh Kudus yang memimpin hidup saya. Begitu mudah keluar gereja sebentar 2 langkah saya bisa jatuh di dalam pikiran, di dalam kemarahan, di dalam mangkal, di dalam semuanya. Ya, jadi menyerah kepada Roh Kudus supaya bisa memperkecil satu kecenderungan yang terus mendorong kita untuk masuk ke dalam perbuatan daging. Nanti hasilnya ya. Maka gimana caranya menyerah kepada Roh Kudus? Tidak ada cara lain kecuali menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Kita mau dirubah atau tidak? Kita mau dirubah menjadi manusia di dalamnya ada Allah, atau menjadi manusia yang ini ya contoh manusia yang berubah ya. Kalau saudara ada 1 gelas air, besar gelas air bayangin aku air. Jadi kalau mau mengandalkan Tuhan yang sebenarnya, bukan cuma cukup di dalam gereja. Rajin ke gereja setiap minggu belum cukup. Rajin ke PD setiap minggu belum cukup. Ini gampang aja. Air ya, dalam gelas ya. Air dulu. Saudara masukin batu, direndam batu. Direndam sampai 2 bulan sampai airnya habis. Tetap batu enggak? Tambah lumutan kan? Itu adalah manusia yang seperti itu. Manusia yang membiarkan dirinya masuk ke dalam genangan atau kubangan kasih Allah di dalam menyatakan dirinya beriman, tetapi hatinya masih menjadi batu. Mau ke gereja berapa ratus kali, mau berpuasa berapa ratus kali, mau persekutuan doa berapa ratus kali juga, tapi kalau hatinya tidak pernah mau dirubah, tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan pusat di dalam kehidupannya, tidak bisa berubah selama-lamanya, tetap batu tambah lumutan. Jadikan diri kita seperti kapas masukkan ke dalam air. Apa yang terjadi? Volume air akan membentuk dan masuk ke dalam kapas. Berubah dengan cara apa? Nah, kalau mengandalkan Tuhan sebagai satu pusat kehidupan kita, apa yang Dia mau lakukan? Apa yang Tuhan mau lakukan? Kalau Tuhan mau mengatakan, kamu sudah mulai mangkal nih, kamu sudah mulai marah nih, kamu sudah ampuni dia. Ampuni dia. Saya punya pengalaman saudara. Orang yang saya carikan pekerjaan, orang yang saya carikan ya adopsi anak ya, saya cariin anak adopsinya. Saya begitu banyak rasanya sih, bukan mau mungkin kebaikan, bukan. Rasa-rasanya saya sudah banyak seakan-akan pengen berbuat kasih kepada dia. Ada satu hal saja, bukan karena saya, tapi karena suaminya dengan suaminya, dia bisa memusuhi saya seperti itu. Tetapi saudara, bagaimana tahu caranya pada saat kalau hati ini mau dirubah menjadi seperti kapas dan masuk ke dalam Tuhan? Di situ airnya mau dituang, kapasnya mau dituang diganti gelas yang cembung, ya akan menjadi cembung juga, ya kan? Ditaruh di dalam gelas yang lancip seperti vas bunga, itu kapasnya juga akan berbentuk yang seperti itu. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kamu kembung, Tuhan mau kamu cekung, jadilah seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau saya suruh ampuni. Ada orang yang tidak pernah membalas kebaikan yang saya taburkan dengan kebaikan yang menjadi balas dan memusuhi kami satu keluarga. Apa yang saya lakukan? Saya selalu mengulurkan tangan untuk membawa damai. Saya berulang kali meminta maaf dan berulang kali dia membuang murka. Tapi saya merasa tidak pernah rugi karena saya mengikuti kehendak Tuhan yang mengatakan jadilah kamu membawa damai. Kalau yang salah tidak mau berdamai, bukan urusan saya. Tapi itu nanti ya, kalau ada yang mau mengampuni, saya ceritakan sampai habis ya. Maka menjadikan Tuhan dan menjadi kita semakin lebih beriman, saudara. Beriman itu adalah orang yang bukan beriman yang cuma bisa mengucapkan credo, bukan hanya menjawab janji baptis dengan hafal, doa Bapa Kami Salam Maria, doa Rosario dengan hafal. Orang beriman itu adalah orang yang mempunyai satu harapan bahwa selalu ada hari esok. Bulan ini harus berjuang, masih ada bulan depan. Tahun ini belum selesai, ada tahun depan. Pengharapan kita sebagai orang beriman tidak boleh ada habisnya. Ini yang Tuhan mau, karena iman penuh pengharapan ini saudara, itu yang tidak
tidak membiarkan celah untuk kuasa hukum lain yang ada di sini untuk orang-orang. Nah, lu berdoa percuma, toh lu juga belum dapat kerjaan. Lu berdoa banyak-banyak kuasa percuma, toh juga penyakitku belum sembuh. Hukum di sini terus menggoda untuk bisa kita keluar. Nah, ini dikatakan harus mengatasi, harus battle-nya harus di sini, saudara. Dan setelah beriman kita harus bersuka cita di dalam segala keadaan. Yuk tolong 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18 ya. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, suruh bersuka cita senantiasa. Tetap berdoa itu harus ya, tapi bersuka cita dan mengucap syukur suruh terus-terusan. Mau susah, mau senang, mau dapat, mau gak dapat, mau naik kelas, gak naik kelas gitu kira-kira ya. Mau sehat, mau sakit, suruh tetap berdoa dan mengucap syukur. Ya kalau saya boleh sharing sekali lagi ya. Saudara, kalau kita dapat cuan, dapat rezeki, sukacita nggak? Tapi kalau kehilangan sukacita. Sukacita ya. Tak sharingin saya. Kalau saya nggak pernah sharing di sini atau tidak. Ya, tidak usah terlalu eksplisit ya, tidak usah terlalu persis. Intinya, saya ini karena masalah dengan suami ya, 9 tahun COVID kemarin kan semua pekerjaan banyak gonjang ganjingnya, banyak orang benar-benar susah, termasuk di kantor suami saya, sehingga ya akibat dari itu kita harus loss, harus kehilangan suatu yang buat saya itu satu-satunya gitu ya, yang sangat besar. Tapi ini anak saya, menantu saya, pada saat kita harus kehilangan dan harus transaksi bermaknanya untuk kehilangan itu, saya cuma begini, ya Tuhan bilang, pengkhotbah bilang ada waktunya kita dapat, tapi ada waktunya juga kita mesti kehilangan. Ya sudah berat, saya bilang sama anak saya, kalau memang ini bukan milik dan harus memang diambil, ya sudah. Ini karena ada urusan dengan bank ya, masalah bisnis dan setelah suami saya meninggal saya harus selesaikan, kira-kira gitu ya. Terus gini, anak saya sama suami saya kok batin gitu. Padahal jujur saudara, itu benar-benar tabungan saya atau simpanan saya buat untuk masa tua. Gitu. Terus saya bandingkan, saya punya teman, wah orang ini kaya sekali. Saya dibanding dia, aduh, dari seujung kuku. Ya. Kalau jumlah yang saya kehilangan itu mungkin punya saya satu-satunya gitu ya, punya saya yang paling besar gitu ya. Kalau dia mungkin cuma 1/20-nya. Dia restorannya banyak, dia punya banyak gitu ya. Saudara, dan dia kehilangan jumlah seperti yang saya kehilangan. Apa? Bun. Tahu bun? Dia ke gereja setiap pagi, dan gereja mesti ngambil tempat yang paling depan, dan tempat yang paling depan itu selalu begini. Kenapa? Jarang kan teman-teman atau umat yang kalau ke gereja ambil paling depan, ya kan? Biasanya orang ke gereja kan paling belakang tengah ke belakang. Ya apa? Dia menghindari untuk disapa. Dia di situ cuma nangis ke gereja, nggak tahu dia ke gereja apa, dia di gereja duduk paling depan dan dia terus sampai dia hanya bisa sampai di tegur pastor. Dia kehilangan terlalu dalam luka kesedihan. Saya kalau saya ngomong bohong Tuhan ya nggak bisa saya bohongin. Saya tidak. Kekuatan dari mana saudara? Kekuatan dari mana? Karena saya cuma bisa mengucap syukur setiap kali kepada Tuhan. Saya sampai bilang begini sama anak saya, sama menantu saya, loh kita tuh mau punya 1 triliun kan, mau punya 100.000, makannya juga cukup sama ke 1 piring yang muat. Betul nggak? Semua makan 1 piring, apa yang kaya 2 piring? Saya sampai menantu saya sama saya bilang, bisa ya? Loh, apa?
menemani Tuhan jauh lebih indah daripada meratapi itu. Melayani Tuhan akan jauh lebih penuh kuasa Roh Kudus daripada meratapi kehilangan. Saudara ini mengucap syukur dalam segala keadaan. Tidak ada yang bisa mengambil sukacita dan damai sejahtera di dalam hidupmu. Jangan biarkan uangmu ambil itu. Jangan biarkan asetmu yang ambil itu semua. Karena itu cuma milik saudara. Ya, sukacita dan damai itu milik saudara. Uang bisa dicari. Benar saudara. Kalau saya cerita yang dulu zaman 98 sudah sering cerita, saya nggak akan memberikan contoh lagi. Ya, setelah itu bersukacita di dalam segala keadaan dan ingat Tuhan mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saya harus mengalami suatu kehilangan, berarti itu adalah Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja bantuin kesalahan saya, berarti saya nggak terlalu susah. Itu kan cara mengimaninya. Maka firman itu menjadi kekuatan pegangan kita. Kalau firman menjadi kekuatan pegangan kita, berikutnya, bagaimana coba paradigma dirubah dikit-dikit ya. Selain bersukacita tuh melihat semua yang terjadi yang tidak enak itu seperti sesuatu yang dipending. Ada yang ngomong kegagalan itu menjadi apa? Sukses yang tertunggal. Itu di mitos dunia aja bagus. Itu kan itu apa slogan dunia apa mitos dunia? Itu bagus. Kegagalan adalah sukses yang tertunggal. Siapa yang bisa memberikan kesuksesan? Siapa yang bisa memberikan berkat dan anugerah yang melimpah? Kan cuma dari Tuhan. Kalau dunia aja bisa bilang begitu, kenapa kita tidak mengharapkan bahwa sumber berkat yang ada di pihak kita, sumber kehidupan dan berkat melimpah ada di dalam diri Allah? Dan berikutnya adalah, mari kita mencoba melihat masalah yang mungkin dalam kategori cukup besar, cukup serius. Mari kita beda ya, ini ya, lihat masalah. Kalau saudara sering minum bir, sering makan enak, sering mabok-mabokan, terus kena apa-apa, kena liver, kena jantung, gitu ya. Jangan katakan ini pikul salah, ya, pikul salah sendiri gitu. Tapi kalau misalnya, kayak teman saya, dia aktivis gereja, dia selalu setia kepada Tuhan, dia selalu melayani dan mencintai Allah walaupun hidupnya sederhana pas-pasan, tapi dia terus melayani Tuhan. Harus mendapatkan anak cacat, harus mendapatkan anak cacat. Pada saat menerima hal yang seperti ini yang nggak mungkin dirubah. Mendapatkan anak yang tidak seperti kita inginkan, bisakah berubah? Kalau kita mengalami sakit bisa sembuh, ya. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita bisa ubah, saudara, tidak ada jalan lain. Mari kita memandang itu dikatakan sebagai pikul salib. Dan pada saat manusia itu memikul salib, ya, maka dia paham bahwa salib kehidupannya sudah dipikul oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau salib kehidupannya sudah dipikul oleh Tuhan Yesus sendiri, janji Tuhan pikul salib akan terasa ringan. Engkau yang nanti lesu, kalau pikul salib datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Cuma paradigma yang dirubah. Dan itu merubah hari kita. Itu merubah hari kita benar-benar. Sehingga kalau saudara bisa mengatakan setiap hari baik, karena itu adalah hari aku bersama dengan Allah. Dan yang terakhir adalah, mari kita menggunakan wibawa katanya. Menggunakan wibawa itu artinya begini. Bagaimana cara mengatasi kedengkian supaya kita tidak jatuh di dalam dosa yang tadi di Galatia 5? Wibawa. Wibawa itu begini. Saudara kan setelah percaya kepada Tuhan dibaptis kita menjadi anak Allah. Berarti kita ini anak Allah, punya wibawanya Allah kan. Anak presiden, ya, punya sebuah privilege sendiri ya. Nah, punya wibawa presiden. Anak Allah punya wibawa Allah. Kalau contohnya ini, anak presiden aja. Kalau presiden sekarang nggak jelas anaknya yang nggak tahu. Kalau presiden yang lalu ya, presiden yang lalu itu kan anaknya jelas. Jadi anaknya coba salah dikit, ngomong sedikit salah,
bersikap sedikit salah aja pasti akan dihakimi seluruh rakyatnya. Maka untuk menjaga wibawa bapaknya apa? Harus hati. Cara untuk mengatasi perbuatan daging supaya tidak jatuh kita di dalam situ, sadari saudara adalah anak Allah. Seluruh orang melihat saudara masuk keluar gereja, maka sesuaikan dengan orang yang suka masuk keluar gereja. Namanya, ya, wibawa Allah. Jadi jangan menodai martabat Allah yang ada di dalam diri kita. Lalu mengatasi kepahitan yang punya luka-luka lama. Boleh di Yesaya 48 dipersiapkan. Mengatasi kepahitan. Siapa yang punya nightmare? Siapa yang punya salah ya? Yesaya 43 sepertinya, bukan 48, saya salah tulis. Sorry ya teman. Orang yang punya dendam, orang yang punya mimpi buruk di masa lalu, ingat terus, biar orangnya yang sudah melakukan itu mungkin sudah mati misalnya, sudah meninggal. Tapi kesalahannya terus diingat dan dibawa sampai kapanpun. Nah ini yang Tuhan katakan tidak boleh, harus diputus. 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Baca lagi nanti malam ya. Zaman dulu purbakala yang sudah lalu jangan diingat, karena kalau melihat ke belakang, memorinya terus ke belakang, saudara tidak akan pernah tahu new life yang akan Tuhan berikan buat kita ya. Tuhan akan buat jalan di padang gurun. Padang gurun itu tidak ada jalan. Berarti kalau Tuhan yang membuat jalan, berarti kan ada mujizat kan? Betul, ada mujizat kan? Berarti kalau orang yang masih terus mikirin yang masa lampau, tidak pernah bisa melepaskan sakit hati dan dendam selamanya, saya katakan, ini kata firman, Anda tidak akan pernah berjumpa dengan mujizat. Dan sungai-sungai di padang belantara. Padang belantara hutan atau semak belukar, ada sungai? Tidak ada. Tapi Tuhan yang bisa membuat sungai di padang belantara. Dan sekali lagi, jangan lihat yang masa lalu. Kubur, tinggalkan, dan mari berjalan melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan di depan hidup kita banyak mujizat. Dan yang terakhir, bergabung dalam komunitas yang tidak berdalam, ya. Ini termasuk saudara ikut ini berkat terus berkontinu, itu adalah bergabung dalam komunitas, dalam persekutuan juga bergabung dalam komunitas. Lalu yang terakhir adalah sabar. Tadi lagunya gimana tadi? Lagunya gimana tadi? Ada kata itu, Tuhan tidak pernah terlambat. Tadi ada lagunya itu. Ya, aku tidak bisa lagunya itu. Jadi Tuhan tidak pernah terlambat. Sepertinya Tuhan itu lambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat karena Dia sendiri akan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, maka saudara, bersabar itu adalah sama dengan terus berharap kepada Tuhan. Maka disinilah yang sudah saya sampaikan, flash battle, ya, peperangan untuk bisa mengatasi daging yang terus merongrong hidup kita dan terus memberikan dorongan-dorongan yang mengarah kepada menjauh dari Tuhan. Kita harus atasi dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Nanti ada pertanyaan, ada disiapkan panitia untuk pertanyaan sharing ya. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, sungguh pengajaran malam ini membuat kita jangan takut gitu ya, bahwa kalaupun kita memang sering jatuh dalam dosa, tapi kita juga punya cara-cara untuk mengatasi itu. Salah satunya tadi kita tetap membiarkan diri kita untuk dikuasai oleh Allah.
Bapak Ibu, kita tundukkan kepala sebentar, kita akan berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena Kau perkenankan kami untuk boleh mengikuti seminar DKK sesi ke-6 pada malam hari ini. Kami percaya bahwa bila kami membiarkan diri kami dikuasai oleh Engkau, kami akan dapat melawan segala dosa-dosa kedagingan ini. Bapa, kami juga bersyukur atas segala berkat yang boleh kami terima daripada-Mu. Biarlah kiranya kami juga dapat menjadi saluran berkat-Mu melalui komunitas persekutuan doa Santo Laurentius ini. Inilah hati kami, inilah persembahan kami Bapa yang kami ulurkan dengan rasa sukarela, dengan rasa sukacita. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu, bila sebentar kantong kolektor juga akan diadakan, juga ada QRIS, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Karena semua kata-kata Tuhan itu tidak hanya sekedar lalu, tidak hanya sekedar lirik saja. Bapak Ibu, kelompoknya seperti yang sudah-sudah, silahkan berkumpul. Bagi yang belum ada kelompoknya, nanti bergabung aja kepada kelompok yang ada ya. Pertanyaannya, apakah boleh ini diperbesar ya? Ya, makasih.
Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kayaknya kalau namanya sharing itu susah berhenti ya. Sekali udah ada sharing, kayaknya susah berhenti. Nah, makanya kita mau lanjut ya. Siapa yang mau untuk sharing ke depan? Ayo. Kita lanjutin ya. Seru ya. Ayo, dari kelompok siapa yang mau? Mau sharing ke depan? Boleh. Kasih resume kelompok boleh. Kelompoknya pilih. Kelompok. Oh, Teddy. Sharing kan? Ayo. Ayo, bro. Dipilih sama ibu. Banyak sih ya. Masalah jadi kalau masih harus lebih banyak bersyukur kan, bersyukur berserah Tuhan. Doa, lebih banyak berdoa, bersyukur, berserah. Masalah dalam itu pasti di mana ada kalau sudah tidak. Terima kasih. Oke, thank you. Ayo kelompok yang lain, silakan. Kelompoknya, kayaknya kelompoknya Bu, mau cerita? Ayo Bu, apa yang tadi didapatkan di kelompok, silakan. Salam, nama saya Ibu Sri dari kelompok 1. Yang kita dapatkan, puji Tuhan semuanya senior-senior yang begitu pengalaman muda sekali. Jadi kita bisa memanfaatkan, bisa berkenan sungguh-sungguh ternyata perubahan itu memang sungguh luar biasa dan kudus. Jadi semuanya pernah mengalami dan bagaimana ada yang masih susah, kita selalu saling mendoakan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Dari kelompok yang senior udah, sekarang kelompok yang paling muda. Ayo. Ayo, kelompoknya Oscar, silakan. Destan mau cerita? Shalom, selamat malam. Saya itu tadi dari kelompok saya kelompoknya Doalah dan aku Oscar. Tadi menceritakan tentang bagaimana juga Doalah di universitas dan sharing. Terima kasih. Oh ya, terima kasih banyak kepada Bapak Oscar, silakan. Diteruskan gitu. Sekian Krista. Oh ini silakan. Iya benar. Ya, Jadi saya ini kan masih kuliah ya. Saya kan ini kan komunikasi teruskan itu mungkin karena bahasa itu terlalu itu ya jadinya ya cara mengatasinya kalau saya itu kan nggak ke konseling kan konseling sama namanya kayak bagian kemahasiswaan supaya nanti kedepannya bisa apa namanya bisa merangkul pengurus saya kan yang saya jabatin sekarang. Nah itu hasilnya gimana akhirnya kemarin pakai itu ya teman-teman sudah mulai aktif lagi awalnya kan aku karena kan memang masih baru kenal jadinya lebih dekat untuk nama ya intinya ya pertama
jangan putus asa, tetap harus percaya diri yang penting itu. Terus kayak tadi aku dari sharing gimana? Karena katanya itu ya kak, katanya nggak itu kan nggak lanjut bola ya, atau gimana? Nggak baca tapi serius setelah baca kitab ya pokoknya ya kami agak lebih harus sakit lah. Thank you ya. Oke, satu lagi kelompok terakhir. Siapa yang mau men-sharingkan hasil sharing kelompoknya? Tadi kelompok muda, udah kelompok tua, udah kelompok sedang, udah kelompok ibu-ibu. Boleh? Ya, ada yang mau sharing lagi? Kamu terus kok? Boleh? Selamat malam Bapak Ibu dan sekasih. Saya menyampaikan sharing kelompok campur tadi itu. Karena kelompok saya 2 orang nggak ada, jadi ikut bapak-bapak yang sepuh. Tapi puji syukur saya mendapat pengalaman juga dari kayak Bu Indra, Pak Pun, itu sudah bukan senior lagi ya, sudah sepuh. Itu untuk mengatasi kejenuhan atau kelemahan tadi ya. Kelemahan itu beliau itu berusaha untuk menggairahkan lagi dalam iman tentunya ya. Jadi cucu ke sekolah katanya tidak sedih apa yang harus dilakukan. Ternyata kayak Om Indra disampaikan harus mengikuti kegiatan apa yang bisa dilakukan. Seperti puasa taat, ini seperti ini. Terus jalan kemana Om? Ke Bukit Bambu. Makan soto yang sekali. Itu udah membangkitkan. Jadi daripada jenuh di rumah, beliau sampaikan itu menggugah, maksudnya semangat lagi tentunya. Selain ke gereja, kegiatan lain itu seperti itu. Jadi untuk saya yang masih belum tua ya, untuk memicu saya, pengalaman saya, oh seperti itu. Karena saya kenal Pak Pun dari tahun 2000 ya, udah 24 tahun Pak Pun saya di sini. Luar biasa Pak Pun, Bu Poni juga, walaupun ada kendala yang harusnya tidak harus ke sini, tapi beliau berusaha bangkit itu yang jadi contoh untuk saya sendiri. Jadi luar biasa, puji Tuhan, saya mengenal bapak-bapak ibu yang komunitas ini, terutama PD atau sebuah sahabat, saya lebih semangat lagi. Yang tua seperti itu, apalagi yang saya masih muda kok. Itu, jadi ya. Terus yang kedua saling mendoakan seperti disampaikan Bu Sri tadi. Itu selalu bagus kok. Terima kasih atas pengalaman yang disampaikan Pak Sepuh untuk membantu iman saya kedewasaan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Malinus. Terima kasih juga Pak Malinus, saya masih muda lagi. Terima kasih atas masukannya. Belajar juga ya dari Sepuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita udah sesi berapa? Level berapa? Level 6 ya. Level 6 kita udah setengah jalan untuk kita bicara soal kelemahan-kelemahan atau masalah-masalah ketika kita mau bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Ya, masih ada 2 lagi sesi minggu depan, Selasa sama Kamis ya. Nanti Selasa besok jam setengah 7 juga 5 Agustus sama Ibu Jun Wakono ya. Level 7 riset banget ya. Nah, betulnya begitu. Oke, kita akan langsung masuk dalam pengumuman. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Ratna atas pengajarannya pada malam hari ini. Sungguh menjadi satu inspirasi buat kita semua, dan bagaimana kita juga mau belajar terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh anggota tim dari Persekutuan Doa yang sudah bertugas pada malam hari ini. Seluruh tim, thank you sudah bertugas.
tugas, dan juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti seminar level up ini dasar kedewasaan Kristiani, supaya kita juga terus semangat dan kita bisa untuk bertumbuh bersama, level up bersama ya. Oke, kemudian PDPKK Santo Laurentius akan mengundang Bapak Ibu semua untuk bersama-sama melakukan doa Koronkat Ilahi setiap hari, dimulai jam 14.45 atau jam 3:15, karena ini bertepatan dengan jam Tahlilan Ilahi, dan dilakukan online dengan meeting ID di sini, passwordnya setiap hari. Ya, silakan Bapak Ibu yang bagi terbeban untuk mendoakan, dan bagi yang mau masukkan wujud doa juga bisa ya, untuk hubungi ke ini WA siapa ya? Saya nggak tahu. WA ini masalah. Yang ini yang doa Koronkat, saya lupa. Ya, oke, boleh ya. Kelinda Nova juga boleh. Nah, kemudian nah ini, bagi yang mau masukkan wujud doa, bagi ada yang ingin didoakan, silakan untuk hubungi Linda atau Nova dengan nomor handphone di sini. Nanti kami akan bersama-sama mendoakan wujud-wujud ini. Next. Oke, bagi yang memiliki anak cewek, anak cewek tapi umur antara 18 sampai 35 tahun yang belum menikah atau belum menikah, ya, bukan atau dan ya, maaf deh, kalau atau dan belum menikah selama umur 18-35 boleh ikutin Katolik Camp Katolik yang Women yang kelima. Acaranya 22 sampai 24 Agustus ya, masih ada waktu. Ini camp terakhir dari CRM untuk di Bandung tahun ini, karena Priskat udah, Waberkat sudah, yang men sudah, tinggal yang Women ya. Kalau punya cucunya boleh didaftar. Nah, oke. Kemudian selanjutnya saya mau undang Bapak Valdi ya sebagai ketua panitia untuk menjelaskan TMC ini ya. Oh, sama mana? Oh, sama sini. Ayo sini. Ayo silakan. Gimana sih mau pengumuman malah ribut? Ayo. Ini Bapak Dokter baru pulang dari Inggris ya. Puji Tuhan dia udah bisa ngomong bahasa Sunda dulu. Ayo silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Jadi sampurasun sampai ini sebetulnya saya sendiri juga nggak tahu kenapa nama saya bisa tercantum di sini. Jadi ini adalah ada kegiatan namanya TMC, The Marriage Course Experience. Ini kursus tentang pernikahan yang mungkin dulu kita mengenalnya kursus sebelum nikah, KPP. Nah ini mah setelah pernikahan, kan misalnya contoh seperti saya berdua sama Rida menikah udah hampir 17 tahun. Ya kan mungkin ada Bapak Ibu yang lain juga ada yang lebih tua. Waktu itu pesertanya juga ada Pak Tante Dewi sama ada rawan yang di katedral 40 tahunan gitu ikutan juga. Nah jadi di sini tuh kita kan membahas tentang komunikasi antar suami istri gitu loh. Nah itu ada 7 pertemuan kita laksanakan seperti dinner, venue-nya sudah ada. Lalu coba bisa dengan jari yang sudah ikutan. Udah Komero. Ya udah ya. Tuh, jadi banyak, mungkin nanti Bapak Ibu bisa join ya. Acaranya akan dilaksanakan tanggal 14 September sampai 26 Oktober di beberapa tempat, salah satunya di Maxis, Kopi View dan lain-lain di situ ada ya. Biaya pendaftarannya 1.950.000 per kapal gitu.
Nah, untuk setelah diskon dan segala macam nanti hubungi ke pihak yang berwajib. Polisi maksudnya. Ikut TMC itu apa sih? Maksudnya apa perubahannya? Apa benefitnya gitu? Jadi TMC itu mungkin lebih kayak situasinya dikondisikan. Jadi kita ada beberapa materi yang memang nanti kita ada seperti melihat video gitu. Lalu kami ada paduan buku. Nanti ada yang bilang begini, ini spill sedikit ya. Jadi ada yang harus kami obrolkan bersama. Jadi maksudnya supaya kita bisa saling terbuka, lebih terbuka suami istri, terus saling sharing. Jadi ada beberapa hal yang mungkin selama ini saya nggak tahu kok Fadil kayak gitu atau kok Fadil itu nggak tahu juga saya seperti itu. Gitu. Ini misalkan kita tahu tentang 5 bahasa kasih. Kita tahu kan misalkan oh kok Fadil misalnya perhatian atau apa. Saya apa, tapi ternyata kok hal itu nggak tahu saya senangnya apa. Jadi dengan TMC ini mungkin karena waktunya sebentar, jadi hanya dibuka dengan makan malam. Jadi setelah makan malam langsung masuk sesi 1,5 jam, habis itu pulang. Jadi nggak ada acara sharing antar pasangan, maksudnya dengan pasangan lain gitu. Jadi ini berbeda dengan camp. Jadi ini benar-benar hanya suami istri aja. Jadi makan, habis itu diskusi bersama, lalu pulang. Begitu. Oke. Oh, ada pertanyaan. Harus satu. Saya ada. Kalau nggak bisa datang, nggak apa-apa ya cek ya. Saya datang. Karena setiap pertemuannya itu beda-beda Bapak Ibu. Materinya misalnya yang satu tentang pengenalan, terus yang kedua tentang emosi, yang ketiga tentang hubungan suami istri. Jangan vulgar. Seperti itu ya kan. Nah siapa tahu itu kan yang tadi yang sepuh-sepuh juga kan masih perlu atau apa bagaimana gitu Pak Martinus ya. Nanti Pak Martinus bisa coba untuk ikutnya. Oke? Ya, baik. Nanti kalau bisa yang ini bisa bertanya saja, bisa ke Sis Fili, ke Bro Timi, ke saya, ke Cindy, Teddy, semuanya di sini banyak juga yang sudah ikutan. Ke Cilingling juga boleh, ke Povero boleh ya. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu, ditunggu ya partisipasinya ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak penjelasannya ya. Di TMC ini sekali lagi satu acara yang sangat baik. Jadi kalau kita belum ikut, ayo kita ikut bareng-bareng. Dan itu juga ternyata semua udah pada ngomong saya itu belum ikut ya. Dia udah tahu dia udah jadi target. Oke, selanjutnya next. Oke, BPN PKKI akan mengadakan Konfernas dan Modernas. Konfernas itu adalah konferensi nasional untuk seluruh persekutuan doa di Indonesia untuk pembaruan karismatik Katolik Indonesia akan berkumpul bersama di Jogja tanggal 16 sampai 19 Oktober ya, dari tanggal 14 tepatnya. 14 itu yang Modernas dulu, yang dimana para romo moderator akan bertemu bersama sampai diakhiri dengan konferensi. Ya. Nah, acaranya itu cukup luar biasa ya, didukung oleh banyak sekali ya romo-romo, uskup nih ya, ini dia uskup semua. Nah, ada romo koko juga ya, ada romo koko juga. Nah, Bapak Ibu kalau mau ikutan konferensi masih bisa ya, tapi harus cepat-cepat daftarnya karena slotnya udah tinggal sedikit dan ini diadakan di Jogja, di kota Jogja. Nah, untuk mengadakan acara ini, karena acara ini sangat besar sekali dan membutuhkan biaya begitu banyak, maka
untuk menyukseskan acara ini akan dijual kupon. Kuponnya ada. Kuponnya satu kupon itu nilainya 20.000. Jadi Bapak Ibu dengan membeli kupon 20.000 menyumbang untuk menyukseskan acara Pertenas, dan jika beruntung nanti akan dapat apa ya? Motor, iPhone ya. Dan yang terpenting itu dapat doa ya. Didoakan dan akan karena telah sudah membantu untuk menyukseskan acara ya. Oke, nanti bisa dibeli di Q-Listing ya, untuk kuponnya 20.000 aja satu lembar. Oke, sekian pengumuman, sampai bertemu lagi. Oh ya, kita akan merayakan yang ulang tahun pada bulan Juli sampai dengan hari ini, persisnya hari ini tanggal 13 Maret. Ya, oke, silakan Bro Oscar. Siapa aja yang berulang tahun boleh disebutkan? Dan saya mengundang teman-teman kita yang berulang tahun hari ini dan sama bulan Juli. Ko Arvin dan Cilidia anniversary. Ibu Tari 8 Juli. Oh, Ibu Tari berarti ada Cimel dong ya? Betul. Ada Cimel. Ibu Tari Cimel, Ibu Agatha, Ibu Hani, Ibu Yuliawati. Tante lagi ada kan? Ada. Cilidia, Cicing ada kan? Dan yang hari ini berulang tahun Bapak Koordinator kita 2025 sampai 2030, Bapak Tini Theophilus. Boleh bergabung? Ya. Dan kita juga sama-sama merayakan ulang tahun tanggal 13 Juli Ibu Ratna Nirmala. Boleh Ibu Ratna Nirmala. Boleh bergabung bersama kita Ibu Ratna. Dan karena yang berulang tahun orang-orang luar biasa, kita juga minta misi untuk mendoakan. Ini dulu ya. Istrinya lagi sakit, katanya biar suami saya aja yang mendoakan. Istrinya memberikan kepercayaan. Mari Bapak Fero, ayo. Daripada bobonya ini kok percaya istri. Daripada bobonya ini kok. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada teman-teman kita yang merayakan ulang tahun dan anniversary. Kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kami hadir pada persekutuan doa malam hari ini. Kami ingin mendoakan teman-teman kami yang pada hari ini berulang tahun, untuk Indra, untuk Christine, untuk Ibu Tari, untuk Agatha, untuk Hani, untuk
Yuliawati, juga untuk Ibu Lani, untuk Lydia, untuk Cing-Cing, dan tepat hari ini juga kami merayakan untuk Ari dan juga Timi. Juga untuk Ibu Ratna yang ulang tahun pada 13 Juli, dan juga untuk teman kami Arvin dan Lydia yang merayakan anniversary-nya. Bapak, kami berdoa untuk mereka semua ya Bapak, semoga Kau berikan semua yang terbaik untuk mereka, Kau berikan kesehatan, Kau berikan mereka umur yang panjang, Kau berikan mereka juga semua yang baik yang berasal daripada-Mu untuk mereka. Kami bersyukur Kau telah menambahkan umur mereka setahun, dan kami mohon berkat-Mu untuk mereka semua ya Bapak. Semoga mereka dapat selalu berada dalam jalan-Mu ya Bapak. Terangilah jalan mereka ya Bapak, bimbing dan sertailah mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan juga berilah berkat untuk mereka semua. Juga kami berdoa untuk seluruh keluarga mereka, anak-anak mereka. Kau berikan yang terbaik untuk anak-anak mereka, pendidikannya, dan juga untuk semua pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih ya Bapak. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, boleh difoto dulu ya, difoto dulu. Si Kristin, belum tahu juga si Kristin. Mari Bapak Ibu sekali lagi saya undang Bapak Ibu yang masih berdiri, kita mau menutup malam hari ini. Kita mau kembali menyapa Tuhan kita. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, Kau Allah yang begitu baik. Terima kasih malam hari ini juga kami boleh mendapatkan pengajaran bahwa kami tidak perlu takut akan segala kodrat kami, bahwa kami akan sering jatuh ke dalam dosa. Kami tidak dapat melawan, tapi kami percaya Bapa, Kau yang terus menyertai kami, dan melalui anak-Mu Ibu Ratna juga kami telah mendapat cara-cara untuk mencegah supaya tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Kami mau terus bersyukur dan bersukacita Bapa, dan kami terus mau melatih kesabaran kami. Kami mau bawa semua wibawa sebagai anak Allah, biar kami boleh terus menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapak, terima kasih untuk malam hari yang indah ini. Bila sebentar juga kami akan berpisah, kami akan kembali ke rumah kami, bertemu dengan keluarga kami. Kami mohon penyertaan-Mu Bapak, biar kami dapat beristirahat malam hari ini dengan baik, dan besok pagi kami dapat bangun untuk melakukan segala aktivitas kami di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala doa dan permohonan ini kami naikkan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan kita